Selamat datang di video pembelajaran daring, video yang mengupas tentang pembelajaran berbagai ilmu pengetahuan terkini. Hari ini, saya akan menyampaikan sedikit materi tentang otomasi teknologi. Otomasi teknologi adalah penggunaan mesin, sistem kontrol, dan teknologi informasi untuk optimisasi produksi dan pengiriman barang dan jasa. Otomasi hanya dilakukan jika hasilnya lebih cepat, lebih baik secara kuantitas dan atau kualitas dibandingkan dengan penggunaan tenaga kerja manusia. Otomasi teknologi ini bisa kita temui dalam bidang apapun, mulai dari infrastruktur umum, pengolahan sampah, hingga retail. Contoh otomasi teknologi yang pertama, jalan raya. E-tol sudah digunakan di negara maju dan Indonesia. Kereta. Etiket sudah mulai digunakan di perkeretaapian Jabodetabek. Penggunaan layar sentuh hingga sistem kartu kredit memudahkan pembayaran di restoran dan toko lainnya. Dalam dunia teknik, ada banyak penggunaan software CAD dan CAM. Kedua aplikasi ini mengacu pada sebuah teknologi yang berkaitan dengan penggunaan komputer dalam kegiatan desain dan manufaktur. Jika CAD berguna untuk proses desain, maka CAM berfungsi dalam merencanakan, mengelola, dan mengendalikan operasi pabrik. Computer Aided Manufacturing atau CAM merupakan teknologi perancangan, pengaturan, dan pengontrolan pembuatan produk atau manufacturing dengan bantuan komputer. Sistem ini mencakup beberapa bidang keahlian seperti Computer Aided Process Planning atau persiapan pekerjaan yang dibantu dengan komputer, program NC, program robot, pembuatan instruksi pekerjaan, perencanaan material, penyediaan perkakas potong, alat bantu, dan lain sebagainya. Sementara itu, teknologi CAM banyak digunakan dalam penyeimbangan beban dalam sistem perakitan, penjadwalan mesin, pengendalian persediaan sistem MRP, perencanaan kapasitas jangka pendek, inspeksi secara otomatik. Sama halnya dengan CAD, menggunakan CAM untuk proses manufacture memiliki beberapa keuntungan. Utamanya adalah perbaikan tingkat utilisasi sumber daya produksi. Dalam hal ini, menggunakan CAM dinilai lebih efektif mengurangi waktu menunggu jadwal ataupun peralatan bagi pekerja lapangan. Sedangkan keuntungan lainnya adalah penurunan total biaya persediaan. Meski memiliki keunggulan, sistem CAM ini juga memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya adalah biaya awal yang lebih tinggi, ketidakmampuan memverifikasi secara wajar, rate of return on investment, tidak tersedianya perangkat lunak yang sesuai. Kelemahan lainnya adalah database dari operasi komputer yang belum tersedia dan kehandalan hardware yang masih dipertanyakan. Gambar pada slide menunjukkan CAD CAM untuk membuat gigi tiruan. Tentu saja pembuatan gigi tiruan ini harus presisi sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan. Perencanaan fasilitas. Perencanaan fasilitas dapat disebut sebagai proses perancangan tata letak ruangan, juga terdapat di dalamnya analisis, perencanaan, desain, dan susunan letak ruangan, peralatan, dan manusia yang bertujuan untuk menaikkan efisiensi produksi dan sistem pelayanan. Perencanaan fasilitas sendiri merupakan rancangan dari fasilitas-fasilitas industri yang akan didirikan atau dibangun. Di dunia industri, perencanaan fasilitas dimaksudkan sebagai sarana untuk perbaikan layout fasilitas, digunakan dalam penanganan material atau material handling, dan untuk menentukan peralatan dalam proses produksi juga digunakan dalam perencanaan fasilitas keseluruhan. Ada dua hal pokok dalam perencanaan fasilitas, yaitu berkaitan dengan perencanaan lokasi pabrik atau plan location, dan perancangan fasilitas produksi yang meliputi perancangan struktur pabrik, perancangan tata letak fasilitas, dan perancangan sistem penanganan material. Perancangan tata letak fasilitas merupakan suatu fasilitas penting, karena pabrik atau industri akan beroperasi dalam jangka waktu yang lama. Maka kesalahan di dalam analisis dan perencanaan layout akan menyebabkan kegiatan produksi berlangsung tidak efektif dan efisien. Perencanaan tata letak fasilitas selalu berkaitan dengan minimasi biaya keseluruhan.
Di samping itu, perencanaan yang teliti dari layout fasilitas akan memberikan kemudahan-kemudahan saat diperlukannya ekspansi pabrik atau kebutuhan supervisi. Tata letak. Tata letak atau layout adalah bagaimana mengubah sumber daya yang transformasikannya diposisikan satu dengan yang lain dan bagaimana berbagai tugasnya dialokasikan ke sumber daya transformasinya tersebut. Tata letak layout ini ada banyak tipenya loh. Yang pertama adalah office layout. Office layout menentukan posisi pekerja, peralatan bekerja, dan ruang kerja yang disediakan untuk pergerakan informasi. Selanjutnya, retail layout mengalokasikan ruang display dan tanggapan untuk kebiasaan pelanggan. Kemudian yang ketiga ada warehouse layout, menentukan ruang penyimpanan dan pertukaran antar material handling. Keempat ada fixed position layout, menentukan persyaratan tata letak untuk proyek besar seperti kapal dan bangunan. Kelima ada process oriented layout, berurusan dengan produksi yang bervolume rendah dan bervariasi tinggi. Keenam ada work cell layout, mengatur mesin dan peralatan untuk fokus pada produksi dari produk tunggal atau produk yang berkelompok. Yang terakhir ada product oriented layout, mencari penggunaan tenaga dan mesin terbaik dalam produksi berulang atau berkelanjutan. Manajemen persediaan. Manajemen persediaan merupakan sistem untuk mengelola persediaan. Bagaimana barang-barang persediaan dapat diklasifikasikan dan seberapa akurat catatan persediaan dapat dijaga. Suatu perusahaan tidak akan pernah mencapai sebuah strategi berbiaya rendah tanpa manajemen persediaan yang baik. Persediaan dapat memiliki berbagai fungsi yang dapat menambah fleksibilitas operasi perusahaan, seperti untuk memberikan pilihan barang agar dapat memenuhi permintaan pelanggan yang diantisipasi dan memisahkan perusahaan dari fluktuasi permintaan. Persediaan seperti ini digunakan secara umum pada perusahaan retail. Yang kedua, untuk memisahkan beberapa tahapan dari proses produksi. Contohnya, jika persediaan sebuah perusahaan berfluktuasi, persediaan tambahan mungkin diperlukan agar bisa memisahkan proses produksi dari pemasok. Yang ketiga, untuk mengambil keuntungan dari potongan jumlah karena pembelian dalam jumlah besar dapat menurunkan biaya pengiriman barang. Yang keempat, untuk menghindari inflasi dan kenaikan harga. Persediaan. Persediaan merupakan barang yang disimpan organisasi untuk digunakan dalam proses produksi sampai penjualan produksi akhir kepada para pelanggan. Ada beberapa jenis persediaan berdasarkan tingkatannya. Yang pertama, persediaan barang jadi. Persediaan ini terdiri dari barang yang telah melewati proses produksi yang lengkap tapi belum dijual. Contohnya adalah mobil yang ada di gudang dan hamburger yang ada di pemanas. Selanjutnya, persediaan barang setengah jadi. Persediaan ini terdiri dari bahan yang masih menjalani tingkat proses produksi. Contohnya adalah ban dan mesin yang siap dirakit menjadi suatu kendaraan. Lalu ada juga kentang yang ada di katel. Yang terakhir, persediaan bahan mentah. Persediaan ini terdiri dari masukan dasar untuk proses produksi organisasi. Persediaan bahan mentah ini dapat diperoleh dari sumber-sumber alam atau dibeli dari para supplier atau dibuat sendiri oleh perusahaan untuk digunakan dalam proses produksi selanjutnya. Contohnya seperti sayuran, daging, kayu, atau bahan tambang seperti minyak, batu bara, dan lain-lain. Model persediaan. Ada 3 model yang digunakan ketika permintaan sulit diprediksi dalam presisi yang besar, serta menjaga stok supaya risiko berkaitan dengan kehabisan persediaan dapat dikelola. Model-model ini adalah, yang pertama, media periode tunggal atau single period model. Model ini digunakan pada waktu melakukan pembelian suatu kali atas suatu produk. Contohnya ketika membeli kaos yang akan dijual karena ada suatu pertandingan olahraga tertentu. Selanjutnya, model kuantitas pesanan tetap atau fixed order quantity model. Model ini digunakan ketika kita ingin menyimpan suatu produk dalam persediaan, dan setiap kali akan memasok ulang telah ditentukan jumlah tertentu yang harus dipesan. Persediaan barang tersebut diawasi sampai volumenya turun ke level yang mana risiko akan habisnya persediaan cukup besar, sehingga terpaksa melakukan pemesanan.
Model periode waktu tetap atau fixed time period model. Model ini serupa dengan model kuantitas pesanan tetap, yaitu digunakan ketika persediaan barang harus ada dan siap digunakan. Dalam model ini, tidak dilakukan pengawasan terhadap tingkat persediaan dan pemesanan ketika volumenya menurun, hingga mencapai kuantitas kritis. Tetapi barang tersebut dipesan pada interval waktu tertentu. Contohnya adalah pengiriman beberapa jenis roti yang berbeda ke toko bahan makanan. Produk roti yang distok oleh pemasok tersebut pada sebuah toko mungkin ada 10 atau lebih. Pengiriman 10 produk tersebut pada waktu dan jadwal yang sama akan jauh lebih efisien daripada pengiriman masing-masing produk secara terpisah pada waktu yang berbeda. Kuantitas pesanan ekonomis. Kuantitas pesanan ekonomis atau economic order quantity merupakan teknik manajemen persediaan yang didesain untuk meminimalkan total biaya pemesanan dan biaya penyimpanan untuk barang persediaan. Kemudian ada istilah biaya pemesanan yang merupakan biaya yang berkaitan dengan penempatan pesanan secara aktual, seperti pengiriman, penerimaan, dan inspeksi. Terakhir, ada istilah yang disebut sebagai biaya penyimpanan yang merupakan biaya yang berkaitan dengan penyimpanan barang, seperti biaya tempat penyimpanan, biaya keuangan, dan pengeluaran penanganan material. Economic order quantity membantu perusahaan meminimalkan biaya pemesanan dan penyimpanan persediaan. Sebagaimana dijelaskan oleh konsep ekonomi, semakin biaya per unit pemesanan produk turun, semakin besar jumlah total pesanan. Namun, semakin besar jumlah total pesanan, maka semakin tinggi biaya untuk menyimpan dan mengelola inventaris suatu perusahaan. Tujuan dari economic order quantity adalah untuk menentukan jumlah ekonomis setiap kali pemesanan sehingga meminimalisasi biaya total persediaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa metode EOQ ini merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui berapa banyak jumlah barang yang seharusnya dipesan atau kuantitas optimal tiap kali pemesanan atau pembelian. Dengan metode EOQ ini, diharapkan tidak ada kelebihan persediaan maupun kekurangan persediaan dan akan meminimalkan total biaya persediaan. Contoh soal EOQ. Sebuah klinik harus memesan perban operasi. Biaya pemesanan perban operasi adalah 200.000. Biaya penyimpanan tahunan adalah 75.000. Dan permintaan perban tahunan adalah 1.000 box. Maka kuantitas pesanan ekonomisnya dapat dihitung dengan rumus akar 2DC dibagi H, di mana C adalah biaya pemesanan sebesar 200.000, H adalah biaya penyimpanan sebesar 75.000, D adalah permintaan tahunan sebanyak 1.000 box. Selanjutnya, kawan-kawan tinggal memasukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus sehingga diketahui hasil akhirnya. Reorder point atau ROP. Tingkat pemesanan kembali atau reorder point adalah suatu titik atau batas dari jumlah persediaan yang ada pada suatu saat di mana pemesanan harus diadakan kembali. Aspek dalam manajemen persediaan adalah penentuan kapan akan melakukan pemesanan adalah faktor penentu dalam sistem persediaan yang berkelanjutan disebut reorder point. Merupakan level persediaan dalam menentukan jumlah yang harus dipesan. Jadi, reorder point itu merupakan saat di mana perusahaan harus melakukan pemesanan kembali untuk mengisi persediaan. Rumus ROP atau reorder point adalah demand dibagi waktu dikali lead time, di mana demand adalah permintaan tahunan dan lead time atau waktu tunggu merupakan waktu antara penempatan pesanan dan menerimanya. Waktu adalah jumlah satuan yang digunakan, apakah hari, bulan, minggu, atau tahun. Satuannya disesuaikan dengan satuan yang ada pada lead time. Di sini ada contoh kasus yang berhubungan dengan ROP. Kembali ke soal yang ada di slide sebelumnya, jika diasumsikan bahwa dibutuhkan 36 hari untuk menerima pesanan setelah rumah sakit melakukan pemesanan, maka untuk menghitung ROP-nya adalah sebagai berikut. 1.000 box dikali 36 hari dibagi 360 hari. Hasilnya adalah 100 box. Artinya,
klinik harus memiliki setidaknya 100 box per ban ketika pesanan yang baru dimasukkan. Perlu diperhatikan bahwa perhitungan EOQ dan ROP ini hanya memberikan gambaran secara umum, karena tidak ada jawaban angka pasti yang harus dipesan. Oleh karena itu, beberapa barang persediaan ekstra atau safety stock digunakan untuk memastikan bahwa klinik tidak kehabisan perban operasi. Hal ini bisa dilakukan untuk menghindari kejadian yang tidak terduga seperti adanya kecelakaan massal atau bencana alam, pandemi COVID-19, dan sebagainya. Mengatur produktivitas. Produktivitas merupakan hasil produk dan jasa organisasi yang dibagi dengan masukan organisasi. Bagaimana cara menghitung produktivitas? Untuk menjawab pertanyaan ini, ada dua jenis metode produktivitas yang bisa dihitung. Yang pertama adalah produktivitas faktor total yang merupakan rasio hasil total terhadap masukan dari buruh, modal, material, dan energi. Selanjutnya ada produktivitas parsial yang merupakan rasio hasil total terhadap masukan dari sebuah kategori masukan utama. Contoh soal produktivitas faktor total. Untuk memahami produktivitas faktor total, maka perhatikan soal berikut ini. Teman-teman bisa pause dulu videonya. Suatu home industry membuat suatu kaos. Untuk setiap produksi sebuah kaos, dibutuhkan rincian biaya sebagai berikut. Sementara itu, untuk membuat sebuah kaos, dibutuhkan waktu 2 hari dengan rincian sebagai berikut. Oleh karena itu, untuk menghitung produktivitas faktor total, bisa kita lihat bahwa total biaya bahan baku adalah total dari keseluruhan biaya kancing ditambah benang, tambah kain, dan sablonan. Sehingga hasil akhirnya kita ketahui adalah Rp114.000. Selanjutnya ditotalkan dengan biaya gaji pegawai dan biaya listrik. Total yang tadi, yang biaya bahan baku tadi sebesar Rp114.000 ditambah 2 dikali Rp50.000 ditambah 2 dikali Rp2.000. Mengapa di sini 2 dikali Rp50.000? Karena di sini kita ingat bahwa 50.000 di sini adalah gaji dari pegawai, dan untuk menyelesaikannya sebuah kaos ini kita perlu waktu 2 hari. Dan juga biaya listriknya itu di sini per harinya adalah 2.000 dikali 2 hari, yaitu 2 dikali 2.000. Jadinya totalnya adalah 114.000 ditambah 100.000 ditambah 4.000. Sehingga hasil akhirnya adalah 218.000. Selanjutnya, jika pemilik ingin menjual kaos tersebut dengan keuntungan 30% dari biaya produktivitas faktor total, maka harga jual yang mungkin adalah 218.000 dikali 30% ditambah 218.000, yang hasilnya adalah 30% dari 218.000 ini adalah 65.400 ditambah 218.000, sehingga harga jual dengan keuntungan 30% ada di angka Rp283.400. Memperbaiki produktivitas. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk memperbaiki produktivitas. Yang pertama, produktivitas teknologi yang lebih baik merujuk pada penggunaan mesin, robot, komputer, dan teknologi lain yang lebih efisien untuk meningkatkan hasil. Selanjutnya, produktivitas pekerja yang lebih baik berarti memiliki pekerja yang memproduksi lebih banyak hasil dalam periode waktu yang sama. Yang ketiga, produktivitas manajerial yang lebih baik hanya berarti bahwa para manajer melakukan pekerjaan menjalankan bisnis yang lebih baik. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga pembahasan mengenai strategi otomasi ini dapat memberikan manfaat pada kawan-kawan semua. Jika kawan-kawan merasa video ini bermanfaat, kawan-kawan bisa share, like, dan subscribe channel pembelajaran daring ini agar kita semua mendapatkan nilai manfaatnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.